Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini MPD akan memaparkan video explainer dengan judul Teori-teori perkembangan manusia. Namun sebelum kita lanjut ke video, seperti apa yang dikatakan pepatah? Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal? Kok nggak sayang saya? Perkenalkan, nama saya Putri Karin Malsanda Simanjuntak dengan nomor NIM 2004190 dan nomor absen 17. Nama saya Nisa Aulia dengan NIM 2004325, nomor absen 21. Nama saya Nur Amalia dengan NIM 2000923, absen 7. Nama saya Salsa Dila Aulia Putri dengan NIM 2009984, nomor absen 45. Selamat menonton! Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu Arnold Gesell dan model maturasi. Yang kedua, teori psikoseksual Sigmund Freud. Yang ketiga yaitu fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Yang keempat yaitu model-model perkembangan behavioral. Dan yang terakhir yaitu teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Materi yang pertama yaitu Arnold Gesell dan model maturasi. Arnold Lucius Gesell sendiri mengembangkan teori ini dari tahun 1880 sampai tahun 1961. Arnold merupakan seorang psikolog dan dokter anak asal Amerika. Teori Arnold Gesell sama dengan maturasi. Maturasi sendiri memiliki arti proses menjadi dewasa ataupun matang. Menurut teori ini, perkembangan ontogenesis anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeneti atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies itu sendiri. Gesell dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Tingkat laju kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan itu ditentukan secara individual oleh genotip anak atau latar belakang keturunan anak yang diterima dari nenek moyangnya. Seorang anak berkembang dengan kecepatan lambat dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya tidak bisa diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Sebagaimana pula anak yang berkembang lebih cepat juga tidak bisa diubah dari arahnya. Lingkungan bisa mempengaruhi untuk sementara kecepatan perkembangan anak itu sendiri. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Gesell, yang pertama yaitu prinsip arah perkembangan, yang kedua prinsip jalinan timbal balik, yang ketiga, prinsip asimetri fungsional. Yang keempat, prinsip maturasi individuasi. Dan yang terakhir yaitu prinsip fluktuasi teratur. Oke, mari kita bahas lebih dalam mengenai prinsip-prinsip perkembangan menurut Gesell. Yang pertama yaitu prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung secara acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Seperti contohnya, bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motorikanya di bagian kepala daripada di bagian kaki. Nah, perkembangan juga bergerak dari pusat tubuh ke arah luar, lalu ke arah pinggir. Selanjutnya yaitu prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan yang secara otogenetik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung secara periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris. Asimetris sendiri memiliki arti yaitu tidak seimbang. Hal tersebut dilakukan agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan yang selanjutnya. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Yang terakhir ada prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya.
Pematangan atau maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar. Faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Teori psikoseksual Sigmund Freud. Menurut Freud, kepribadian berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Serta manusia juga akan terfokus pada area sensitif seksual tertentu, yang artinya kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak yang dimana mencari kesenangan atau energi dari ID menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Nah, energi psikoseksual atau libido ini digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Adapun komponen-komponen dalam teori Freud. Yang pertama ada komponen dinamik. Penerapan Freud atas konsep kekekalan energi pada perilaku manusia menghasilkan apa yang disebut dengan energi psikis. Insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama energi psikis. Insting yang terkuat adalah yang terkait dengan penciptaan dan kelangsungan hidup yang disebut dengan eros. Insting seksual merupakan insting kehidupan yang paling pokok. Alam bawah sadar mendorong ID untuk tetap aktif di sepanjang hidup, tetapi seiring dengan kemajuan. Alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar semuanya bekerja sama sehingga memungkinkan individu memproses pikiran-pikiran dan menyelesaikan berbagai konflik. Yang kedua ada komponen struktural. Yang pertama ada ID. ID adalah gudang penyimpanan bagi semua insting yang memuat segala sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. ID merupakan struktur biologis bawaan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta. Yang kedua ada ego. Ego terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat pengurangan ketegangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang ketiga ada superego. Salah satu tujuan superego adalah untuk mencegah ID agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Komponen yang terakhir yaitu komponen tahapan atau seksual. Pada komponen ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap oral atau mulut. Tahap ini terjadi pada tahun-tahun perta kehidupan manusia dan fokus rangsangan pada tahap ini ada pada mulut. Yang kedua, tahap anal atau anus. Tahap ini berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada bayi. Ciri dari tahap ini yaitu meningkatnya kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Tahap yang ketiga yaitu tahap palik atau kelamin. Pada tahap ini berlangsung tahun keempat sampai tahun keenam. Pada periode ini energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Lalu yang keempat, tahap latensi. Tahap ini dimulai sekitar usia ketujuh. Ciri dari tahap ini adanya perubahan pada zona-zona erogen, kebanyakan energi yang awalnya pada hasrat seksual dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap genital. Pada tahap ini dimulai sekitar usia 12. Tahap genital ini merupakan periode yang penuh dengan keputusan-keputusan serius. Materi yang berikutnya yaitu fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Teori Erikson ini lebih terkenal dengan teori 8 tahap perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Perkembangannya manusia dari tahap 1 ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau tidaknya manusia dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia yaitu sebagai berikut. Periode bayi pada usia 0 sampai 1 tahun. Selanjutnya, periode balita pada usia 2 sampai 3 tahun.
Periode prasekolah pada usia 3-6 tahun. Periode usia sekolah yaitu 7-12 tahun. Lalu periode remaja pada usia 12 tahun hingga 18 tahun. Periode pemuda yaitu usia 20 tahun dan periode sebaya yaitu pada akhir 20-an hingga usia 50-an, serta yang terakhir periode manula pada usia 50-an dan seterusnya. Pada teori psikososial Erikson, masing-masing memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Contohnya pada usia bayi, tujuan psikososialnya yaitu menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian apabila tujuan ini tidak tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi sifat penakut. Nah, teori psikososial ini terdiri dari yang pertama ada sifat kepercayaan dasar dengan kecurigaan dasar. Yang kedua, sifat otonomi dengan perasaan malu-malu dan ragu. Yang ketiga, sifat inisiatif dengan kesalahan. Yang keempat, sifat kerajinan dengan inferioritas. Yang kelima, sifat identitas dengan kekacauan identitas. Yang keenam, sifat keintiman dengan isolasi. Yang ketujuh, sifat generativitas dengan stagnasi. Dan yang terakhir, sifat integritas dengan keputusasaan. Nah, materi selanjutnya ada model-model perkembangan behavioral. Para penganut behavioral percaya bahwa pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Adapun tokoh-tokoh behaviorisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Beliau menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Ia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Yang kedua yaitu ada Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov ini melakukan penelitian mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Yang ketiga yaitu Vladimir M. Bekhterev. Minat Bekhterev adalah pengkondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosialisasikan oleh stimulus awal. Nah, yang keempat yaitu John B. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah yang pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode-metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan yang terakhir, metode refleks terkondisi. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu William MC Dougal. Teori insting MC Dougal mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Yang selanjutnya adalah Edward James Tolman, di mana Tolman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavior objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Tolman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku, yaitu stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas pelatihan yang diterima, dan usia. Nah, tokoh-tokoh behaviorisme yang selanjutnya adalah Charles Leonard Hull. Bagi Hull, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan sekelompok sel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Nah,
Tokoh selanjutnya adalah B.F. Skinner. Pengkondisian operan milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme. Karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan, maka pendekatan paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengkondisian dan peniadaan perilaku-perilaku peran ini. Nah, tokoh behaviorisme yang selanjutnya adalah Albert Bandura. Menurutnya, respon behavioral tidak terpicu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal seperti yang terjadi pada mesin ataupun robot. Namun, menurutnya reaksi terhadap stimuli itu teraktivasi dengan sendirinya. Nah, tokoh yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Julian Rother. Kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Rother memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguat. Locus kontrol internal, penguatan tergantung pada diri mereka sendiri. Dan locus kontrol eksternal, penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Nah, setelah pembahasan tokoh-tokoh behaviorisme, sekarang materi yang terakhir yaitu teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog asal Rusia, di mana teori Vygotsky bersifat sosiokultural, yang artinya teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan itu terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung. Pembelajaran bisa mengarahkan perkembangan. Unsur penting dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenal zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini. Nah, baiklah, sekian pemaparan video explainer dari kami kelompok 2 dengan judul Teori-teori perkembangan manusia. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat dan juga dapat dimengerti dengan baik. Untuk segala kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.